Apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai, ada peribahasa bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Apabila kita tidak mengenal, maka kita tidak saling mendapat perhatian. Jadi kita harus saling mengenal. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Sari Putri dari SMA Negeri 1 Cisaat, kelas 11-6. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas sebuah topik mengenai mitigasi bencana kekeringan. Ada yang tahu nggak sih apa itu mitigasi bencana kekeringan? Enggak. Kita ulas mitigasi. Mitigasi adalah upaya yang memiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali resiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan penanggulangan, dan yang lain sebagainya. Lalu kekeringan, ada yang tahu itu apa kekeringan? Garing. Kekeringan itu suatu daerah atau sumber daya yang permukaan keadaan di mana suatu wilayah mengalami kekurangan air, baik di permukaan tanah maupun di udara. Jadi, mitigasi bencana kekeringan itu adalah upaya untuk mengurangi dampak risiko yang disebabkan dari bencana kekeringan terhadap masyarakat yang berada atau tinggal di wilayah tersebut. Nah, kekeringan itu berlawanan dengan yang namanya banjir. Kalau suatu wilayah mengalami kekeringan, berarti wilayah itu kekurangan air. Nah, kalau lagi banjir, berarti wilayah tersebut lagi kelebihan air. Oh ya, kekeringan termasuk ke dalam bencana. Lebih spesifiknya, bencana hidrometeorologi. Apa sih itu bencana hidrometeorologi? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan dari kata hidro. Hidro artinya jumlah air, dan meteorologi artinya ekstremitas cuaca. Jadi, bencana hidrometeorologi adalah bencana atau kejadian yang disebabkan oleh cuaca dan adanya hubungannya sama air. Contohnya ya tadi, kekeringan dan banjir. Nah, terjadi kekeringan itu pasti ada penyebabnya. Ada yang tahu nggak penyebab dari kekeringan itu apa? Masa nggak tahu? Musim panas, karena cuacanya yang terlalu panas, atau dengan apa? Tadi nggak eksim? Oke. Ada tiga penyebab terjadi kekeringan di suatu wilayah, yaitu yang pertama dari faktor alamiah. Salah satu penyebab bencana kekeringan itu memiliki kelembapan yang rendah. Banyak banget faktor yang menyebabkan terjadinya curah hujan. Salah satu hal yang bisa diidentifikasi dari wilayah yang mengalami kekeringan adalah daerah yang memiliki sabana atau padang rumput. Karena kan rumput itu hidup di tanah yang kadar airnya sedikit. Beberapa contoh ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pulau Sulawesi, atau Papua. Itu faktor yang pertama. Yang kedua, faktor dari fluktuasi suhu. Nah, dalam dari kekeringan di muka bumi ini berkaitan dengan El Nino dan La Nino. Kalau fluktuasi suhu. Dan yang terakhir itu yang ketiga, karena faktor perubahan suhu. Nah, perubahan iklim ini bisa menyebabkan kekeringan karena peningkatan suhu. Nah, kan meningkatnya suhu berarti panas yang bikin air di tanah itu menguap. Nantinya bisa menyebabkan kekeringan. Nah, itu 3 penyebab yang terjadi kekeringan: faktor alamiah, fluktuasi suhu, dan faktor perubahan iklim. Nah, lanjut. Ketika kita dilanda kekeringan,
ada 3 hal yang harus kita lakukan, yang harus kalian tahu, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pra bencana, ada yang tahu nggak itu pra bencana? Sebelum bencana. Betul. Pra itu sebelum bencana. Jadi yang harus kita lakukan sebelum bencana itu adalah ini, masyarakat harus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Yang kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan sekitar, kayak menanam bunga atau menanam tanaman apapun. Lalu yang ketiga, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Jadi harus ada banyak tanah. Nah, yang keempat, membuat embun disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Itu harus tempat yang luas kayaknya. Terus yang kelima, memberikan perlindungan sumber-sumber air bersih yang tersedia dan melakukan panen dan konservasi air. Dan yang terakhir, memprioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih. Nah, itu pra bencana ketika kekeringan. Lalu yang kedua, saat bencana. Berarti saat bencana sudah terjadi, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu melapor dan meminta bantuan air bersih pada pihak berwenang. Terus yang kedua, mengatur jadwal penggunaan air yang masih ada. Yang ketiga, pelaksanaan hutan buatan atau TNC. Dan yang terakhir, simak informasi terkini dari radio, televisi, atau media online untuk menerima informasi resmi dari pemerintah. Nah, yang terakhir itu pasca bencana. Pasca bencana itu apa? Setelah terjadi, apa sih yang harus kita lakukan setelah terjadi itu? Nah, yang pertama itu kita gerakan masyarakat melalui penyuluhan. Dengan adanya penyuluhan, masyarakat akan mentransfer ilmu bagaimana mengoptimalkan lahan kekeringan atau berbagi ide untuk gimana selanjutnya. Lalu yang kedua, membangun atau rehabilitas atau pemeliharaan jaringan irigasi. Jaringan irigasi yang tidak dipelihara dengan baik akan selalu kering saat musim kemarau. Upaya pembangunan bendungan dan waduk adalah salah satu upaya yang bisa menampung air pada saat musim hujan. Waduh, apa? Terus yang terakhir itu ada pembangunan sumur. Nah, membangun sumur adalah hal yang sulit dilakukan oleh masyarakat dengan kategori perekonomian rendah atau terlebih di daerah kekeringan. Mereka tidak berani asal membangun karena deteksi air tanah belum canggih. Nah, itu pra, saat, dan pasca yang harus kita lakukan. Nah, setelah bencana kekeringan itu kan pasti banyak dampak yang terjadi. Dampaknya apa aja kira-kira? Ada yang tahu nggak dampaknya apa aja? Kekurangan air. Ya, bisa kekurangan air. Ada lagi nggak? Ya, pasti kita sulit mendapatkan air bersih. Terus banyak tanaman mati, polusi semakin meningkat karena tidak ada air. Lalu tanah pasti gundul dan pasti seketika hujan, kalau kita datang hujan pasti akan mudah tererosi dan dapat mengakibatkan banjir. Nah, teman-teman, itu penjelasan saya mengenai mitigasi bencana kekeringan. Udah paham belum kira-kira? Insyaallah paham. Insyaallah. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan mengenai mitigasi bencana kekeringan? Ada. Apa? Bendungan waduk. Ya. Waduk itu gimana? Maksudnya, Ibu Sari? Ya, bendungan waduk itu kayak membuat tempat penampungan air. Oh, bukan itu. Itu
itu beda cerita. Baik, terima kasih. Cukup? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada mungkin saya akan tutup. Terima kasih atas waktunya teman-teman udah datang ke sini. Maaf merepotkan kalau ada kesibukan. Mohon maaf bila kata atau kesalahan yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.